Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam Zoom ya. Dalam Zoom kali ini kita akan membahas tentang metode menulis metode penelitian. Jadi memang target awal di UTS itu teman-teman mencoba menulis dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk langkah awal yang berat itu yaitu tadi coba dulu atau mereka just do it sebenarnya. Tapi bukan kemudian hanya sekedar mengerjakan apa namanya kita evaluasi, kita baca lagi, kemudian kalian saling bertukar dalam satu kelompok itu. eh Jadi, tapi saya juga sering kendala ya. Jadi teman-teman itu, semoga kalian nggak mengalami inilah. Di beberapa saya amati dari bimbingan skripsi, salah satu yang mereka alami adalah kepercayaan diri yang kurang gitu ya. Kemudian, jadi mereka tidak melakukan sesuatu karena takut gitu ya. Karena takut, karena takut salah, takut ini dan itu. Padahal sebenarnya tidak perlu takut ya kan. Jadi itu yang sering dan mungkin masalah mentality juga ya, menurut saya yang menjadi barrier untuk teman-teman di generasi Z. kalian ya, generasi Z, generasi sebenarnya adalah masalah mental. Kenapa? Karena kalian dibesarkan di dunia teknologi yang serba cepat, serba terkoneksi, dan bukan jadi orang pinter atau menjadi orang yang bagaimanapun sebenarnya bahkan bisa untuk otodidak. Tapi secara mental tidak semua bisa mengalami demikian. Jadi apa namanya mental block itulah yang harus kita pecahkan sekarang. Jadi makanya perlu kehadiran teman dalam satu kelompok itu, saling menguatkan, saling ini kan motivasi gitu ya. Sehingga barrier-barrier itu bisa atau hambatan-hambatan itu bisa hilang lah barrier itu ya. Jadi apa namanya bisa. Jadi kemarin ada beberapa yang semangat gitu ya, apa namanya mencoba metode baru tuh sangat-sangat ini apa namanya menantang gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa ditaklukkan. Terlalu banyak sumber daya dari AI, apalagi ya semenjak AI muncul itu sangat membantu. Jadi kayaknya istilahnya tuh kalian nggak ada yang nggak bisa kalian lakuin. Yang ada itu ya kalian takut atau kalian malas. Udah itu aja. Yang lainnya, selama kalian mau, ada aja jalannya, gitu ya. Maka kadang-kadang teman-teman just do it dulu. Kemarin ada yang nanya pakai metode ini atau ini. Oke, nggak harus kita pikirkan terdahulu. Yang penting ide kalian apa. Misalnya, Pak, ini kan kualitatif, apa harus pakai kualitatif? Sebenarnya bisa aja saya mewajibkan itu. Tapi lagi-lagi, itu akan justru malah membuat kreativitas terbatas ya, karena ditentukan. Bahkan mungkin saya bisa aja, misalnya, sebenarnya secara variasi, oke kalau kamu kuantitatif, nanti kita selipkan metode kualitatifnya. Bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi metode itu bagaimana cara memasak ya. Jadi apa namanya? Cara memasak kita misalnya ada model rebus sama goreng gitu ya. Pak, boleh nggak dipadukan rebus goreng? Bisa, bisa ya. Mie goreng nyemek, kalian tahu mie goreng nyemek? Mie goreng nyemek itu sebenarnya perpaduan rebus sama goreng sebenarnya. Loh Pak, rebusnya di mana? Karena dikasih air. Harusnya kan mie goreng itu kan nggak ada airnya. Tapi ini kenapa ada airnya sedikit nyemek-nyemek? Ya karena dia apa namanya biasanya ya kalau saya ngamati mie goreng nyemek itu dibuat wajan, di wajan itu ya. Artinya dia dimasak lah. Padahal kan seharusnya model apa namanya pembuatan mie goreng yang umumnya dahulu ya, yang belum terlalu populer mie nyemek itu kan dia itu dipisahkan airnya gitu ya. Jadi ditiriskan sebagaimana pedoman di belakang Indomie itu, tapi sekarang udah mulai bervariasi. Nah, seperti itu tuh bisa, jadi. Ya, dan kalian lagi apalagi nanti ketika di level mulai tinggi ya, S2, S3 bahkan sebenarnya S3 sih. S3 itu karena pengujinya banyak, latar belakang mereka macam-macam, antara kualitatif, kuantitatif. Terkadang kalian harus terpaksa mengeluarkan semua jurus gitu ya. Jadi kamu kualitatif aja, tapi dosen penguji yang biasanya kuantitatif minta ada kuantitatifnya.
Gitu. Atau biasanya dosen yang membimbing kualitatif, ketika kamu mengajukan kuantitatif, masa kamu hanya pakai data kuantitatif saja? Akhirnya diminta sedikit atau sejumlah data terkait kualitatif, dan itu bisa kita akomodir gitu ya. Artinya seperti hasil kuantitatif ya, atau untuk mengkonfirmasi hasilnya, kami juga menambah metode valid apa namanya metode kita dengan wawancara beberapa orang. Boleh. Jadi selain mereka disuruh ngisi kuesioner, ketika setelah dihitung hasilnya dikonfirmasi lagi. Ternyata hasilnya itu pengaruhnya signifikan gitu. Kira-kira mengapa ya? Itu bisa ditanyakan. Seolah jadi metode itu seasik itu sebenarnya. Tadi bukan sesaklek, Pak ini kan katanya harus begini-begini. Enggak. Pada dasarnya kalian masih punya ranah untuk ini ya, untuk berinovasi. Oke, mungkin itu sebagai pengantar apa namanya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ya ini bulan puasa juga 10 hari terakhir kita tidak boleh terlalu ini apa namanya. Ya santailah, santai. Ya nanti pokoknya kalau ada pertanyaan tolong disampaikan ya. Tapi ini memang metode penelitian ini sebagai syarat UTS kan. Jadi apa namanya ya syukur ada cover, daftar, isi, daftar tabel, kemudian peninjauan pustaka, literatur review sama metode penelitian, kemudian ditutup daftar pustaka. Kita akan evaluasi nanti. Pokoknya nanti di setelah UTS saya ingin setiap kelompok itu apa namanya saya jadwalkan presentasi, presentasi UTS. Maunya presentasi dulu, baru apa namanya baru presentasi ke apa namanya materi gitu ya, materi bisa dipelajari itu ya. Eh, Oke, nah ini ada file PP PowerPoint-nya, presensi jangan lupa, tugas kehadiran jangan lupa. Kemudian di pengumpulan tugas, nah ini ya, UTS-nya dikumpulkan di sini ya. Sebentar, ini UTS-nya nanti tidak usah masuk ke kelas, secara perwakilan itu boleh, jadi nggak harus semuanya ngumpulin. Jadi biar saya juga lebih ini. Jadi salah satu lah ya. Kalau solid itu yang ngumpulin satu, kalau nggak solid saling ini yang ngumpulin banyak. Nanti kalian kumpulin ya. Ini udah ada soalnya, nanti saya bisa nilai dari sini ada 109 orang, tapi kalau dibagi semua 4 kelompok nggak harus semuanya. Nah, ini beberapa saya dari aspek penilaian ya, saya sedikit sedikit apa namanya sedikit inovasi dari tahun kemarin. Untuk metode saya lebih tinggikan nilai maksimalnya, tapi yang paling umum adalah kreativitas ya karena nilai paling tinggi sama kontribusi. Ini hati-hati ya. Jadi kalian harus menuliskan benar-benar original. Kalau kayak gini pakai copy paste nggak bisa. Pakai AI mungkin bisa, tapi kalaupun nggak bisa menghadirkan bukti-buktinya juga akan berat gitu ya. Jadi harus mix ya. Kemudian daftar pustaka jangan lupa. Ya, sesuai ini juga Mendeley dan juga Harvard, Anglia Ruskin ya. Oke, nah sebelum ke situ, sebenarnya saya pengen ingatkan karena ini ada kelas kelas saya lupa ya. Ini ada student at risk metode kalian kualitatif. Nah, ini nama-nama orang yang diduga oleh sistem itu agak jarang akses sistem ini. Dimas Amril ini salah satu vokalis bukan vokalis ya, mahasiswa vokal ini. Tapi nah ini kadang-kadang saya juga nemukan fenomena ini ya. Vokal di kelas tapi tugas bablas. Itu nggak boleh kayak gitu. Apa namanya? Kalau bisa imbang, vokal di kelas semua tugas beres gitu ya. Nah ini Dimas Amril ini secara statistik itu beberapa bulan belum mengakses. Jangan-jangan tugas kehadiran absensi belum dikerjain nih. Hadir nggak nih Dimas nih? Atau nanti ya? Temannya ada, tolong diingatkan. Wahyu Setiawati. Aduh ini kan sebiasa nih apa namanya? Coffee maker kita diingatkan juga. Aldino, Oyan, aduh Oyan. Oyan. Ini kalau saya laporkan sama ketua Sobron udah disentil juga ini. Udah mulai nih, udah mulai mulai bergeser-geser nih Oyan ini ya. Tolong ditolong tetap apapun alasannya sesibuk apapun kita nggak bisa profesional tetap ya. Ya ada beberapa janganlah kayak gitu tuh kayak menonjol di satu tapi tidak menonjol yang lain. Itu lama-lama akan jadi gunung es. Kemarin salah satu yang saya amati dan itu cukup ya. Jadi tolong jangan dibiasakan seperti itu. Jadi
bukan alasan ketika sibuk di hal yang lain kemudian ngabaikan yang lain gitu loh. Contoh ya, kalau sebenarnya saya ketua di ini ya di chat, tapi itu inspirasi lah. Ya, Oyan ini sebenarnya bagus, orangnya aktif, vokalis, tapi ya itu karena apakah karena sibuk di banyak hal kemudian lupa tugas-tugasnya itu jadi ini. Tapi ada kayak komedi ini namanya Marcel Widianto itu ya. Em, dah dilepas dari segala kontroversinya, tapi beberapa penjelasan di internet menyebutkan dia cukup kurang profesional. Karena apa? Dia ngambil banyak job, tapi kemudian dengan mengambil banyak job itu, dia mengurangi profesionalitasnya di tempat-tempat lain. Contoh, dia datang terlambat, gitu ya. Akhirnya ini kan dinilai nggak profesional ya. Kita harus konsekuen. Meskipun kamu mau ngambil banyak job, ya harus diukur dengan kemampuan memberikan mana-mana ini. Ya, tapi nggak apa ya. Oke, ini masih belum bocor. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tadi mana tadi? Oh ya itu untuk orang-orang tadi ya. Apa namanya? Ini, Wahyu ini bikin kopi sambil ngerjain lah. Bisa tak pesen kopi. Oke, nah sekarang kita ke file PPT penjelasan ya. Apa namanya supaya menginspirasi. Nanti saya pengennya ada banyak contoh sih. Mungkin kita bisa jadi maksimal 20 menit gitu ya. Untuk apa namanya? Apa namanya? Materi ya. Materinya nggak banyak sih. Nah, metode ini sangat menarik teman-teman. Jadi menurut saya ini kunci dan kreativitas tuh ada di sini sebenarnya. Kreatif ya, salah satu penunjang. Jadi bukan masalah saya mau menulis apa, tapi dengan apa kamu menulisnya. Itu juga ini. Jadi ya sebagai anak muda kalian harus banyak mencari ilmu. Ini ya. Oh, saya bisa juga ini ya, jadi serba bisa. Oke, sebentar saya share apa ini? Oh masih tampilan nih. Oke, udah kelihatan ya. Nah ini semoga sudah kelihatan dari teman-teman. Kalau nggak kelihatan PPT-nya, tolong saya dikasih tahu. Sebentar. Oke. Nah, nah ini sudah saya bikin judul kayak judul film nih ya. Jadi metode ini adalah pisau cara kita dan saya sering jadi editor ini yang paling sering saya inikan. Salah satu apa namanya parameter itu di metodologi itu harus kuat. Terutama di apa? Kalau saya sebenarnya simpulkan sebenarnya sumber data gitu ya. Sumber data itu menjadi kunci. Karena banyak teman-teman menulis yang copy paste, yang modal AI sembarangan, itu mereka nggak jelas tuh metodenya. Kalau mereka ngomong ini ngambil dari literatur, sumbernya dari mana, berapa jumlah literaturnya, tidak dijelaskan dengan baik. Oleh karena itu sering ditolak. Kemudian metodenya salah, misalnya ya, ada penggunaan yang keliru, biasanya dipakai untuk data segini, harus ditampilkan ini itu, tapi tidak ditampilkan. Kemudian apa namanya? Oh, ya terkait hukum. Kemarin kami juga habis latihan proposal penelitian ya, dan disampaikan oleh Bu Dr. Wardah dari Fakultas Hukum. Meskipun Pak, ini kan kita ilmu sosial, hukum gitu. Ya kita nggak pengen ada banyak data, tapi kalau kamu cuma datanya normatifnya, normatif tuh kayak tinjauan hukum Islam atau tinjauan undang-undang gitu ya, yang lebih subjektif pendapat kalian sendiri atau kalian comot-comot digabungin itu akan tertolak dalam sistem proposal penelitian yang membutuhkan dana. Karena proposal riset yang didanai itu adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Oke, kalau kamu mau meninjau hukum, tapi tolong perbanyak sumber datanya. Jadi tidak hanya berdasarkan kajianmu aja atau hanya literatur saja. Syukur kamu bisa mewawancari para ahli gitu ya, ketemu wawancara, bikin rapat dengan dewan pakar. Nah, itu yang akhirnya lebih menjustifikasi, melegitimasi juga terkait studi terhadap undang-undang yang sedang apa namanya dipakai gitu ya. Oke. Nah, kita next ya. Apa namanya? Nah, ini kuncinya kadang saya sederhanakan seperti ini. Jadi metode itu adalah your own story. Alih-alih moga-moga nggak saya temukan lagi di UTS nanti ya ketika presentasi. Tolong
metode ini hati-hati dari copy paste atau bahkan sama sekali nggak bisa di copy paste ini. Kenapa? Karena sejatinya metode itu create your own story. Nah, jadi beda-beda kan ceritanya, sumber datanya di mana. Jadi bukan parade definisi di apa namanya di dalam narasi metode penelitian ya, tapi lebih kepada ngapain aja kalian, apa yang kalian lakukan. Jadi itu your own story gitu ya. Meneliti siapa, mengapa mewawancarai mereka. Nah itu your own story bukan apa namanya copy paste. Eh, nggak bisa. Yang bisa mungkin namanya copy adaptasi. Nih saya kasih kuning-kuning nih. Adaptasi itu harus ada di kita ini kan, kita adaptasikan. Contoh misalnya ya. Jadi kalau dari penelitian itu ada 99 orang, ya sudah kayaknya saya nggak mampu deh Pak, 99 orang, 10 orang aja. Oke, nggak masalah. Tapi harus diadaptasikan, jangan mirip apa 100% gitu ya. Nah, jadi don't copy paste, tapi copy, adapt sama paste gitu. Diadaptasi. Nah, ini dan banyak contoh-contohnya ya dari jurnal-jurnal internasional gitu ya. Oke, syarat utama dari rujukan utama yang berkualitas database Scopus gitu ya. Kemudian diedit sesuai dengan cerita penelitian kalian masing-masing. Karena semua punya cerita gitu ya. Tapi laki-laki tidak bercerita nggak apa-apa, tapi menulis gitu ya. Oke, nah ini panduan di narasinya ya. Jadi aspek dasar macam-macam ini termasuk fokus risetnya ya. Apa namanya? Saya nggak bahas ini. Nah, ini metodologi di antaranya. Apa namanya? The method is qualitative in the form of field research-nya. Ini jadi kualitatif itu bukan metode sebenarnya. Kualitatif itu kayak lebih kepada banyak studi kasus, studi lapangan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ini beberapa pertanyaan yang dipakai untuk pengembangan gitu ya. Oke, ada beberapa kalau ini yang lebih kuantitatif sih. Nah, data. Nah, ini lagi-lagi data. Dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Tapi sebenarnya nggak harus dipisahkan. Ya, yang penting datanya apa. Kalau itu responden, respondennya siapa, partisipannya, narasumbernya, artefak itu berarti kan riset sejarah ya. Kemudian memori kolektif, mitos, cerita rakyat gitu ya. Entah kemudian apakah cara pengumpulan datanya dengan kuesioner, survei, wawancara, pengamatan, dan apakah juga data mungkin menjadi data-data yang tinggal download aja, itu data-data sekunder tuh, seperti arsip, kepustakaan, dan juga laporan keuangan. Dan laporan misalnya laporan bank syariah gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa, tapi ini dulu waktu COVID ya, jadi memang diutamakan data-data digital karena ada pembatasan eh, ini, tapi sekarang sudah kurang relevan. Ini ada software-software analisis data. Ini saya kira menarik juga untuk kalian cantumkan meskipun nggak dilakukan misalnya. Tapi apa namanya, saran saya mungkin bisa lah dipakai. Cari softwarenya. Jadi yang penting sebutkan supaya mengesankan kalian itu cukup canggih dalam pengerjaan metode itu. Gitu. Saya kira ini kan yang saya tahu dan sebenarnya tidak terbatas dari empat ini. Ini metode kualitatif yang terkenal secara internasional penggunaan metodenya ini. Atlas TI, NVivo, Confident, atau manual coding. Nah, pakai Excel ini yang sering saya lakukan. Tapi yang penting diungkapkan gitu ya. Buat nganalisis data itu apa sih? Data Excel kah atau Confident, NVivo atau Atlas TI. Kalau kuantitatif biasanya SPSS, FUS, Tata, Smart PLSM ini ada juga dicantumkan di contoh-contoh. Oke, pengumpulan datanya pakai apa? Apakah Google Form, SurveyMonkey, survei online yang lain, atau wawancara kalian sebutkan gitu ya. Nah, ini beberapa apa namanya sudah mulai banyak dan mungkin bisa jadi ada ini ya, apa namanya? Oh, ini sebentar. Oke, jadi itu harus ada. Kemudian wawancara, misalnya, nah ini contoh focus group discussion nih ya. Jadi adalah maybe carry out using synchronous dan asynchronous. Nah ini bisa. Jadi sebenarnya teman-teman, Pak, takutnya nanti mahal macam-macam.
ada pilihan fokus group discussion dengan online. Jadi nanti biayanya hanya apa namanya penggantian pulsa internet aja gitu ya. Bahkan IMS, IM. Jadi sebenarnya interviews itu bisa antara sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus itu berarti secara langsung, asinkronus itu tidak secara live. Bahkan di record pun bisa gitu ya. Oke, jadi itu juga bisa menjadi pengoleksi data online. Nah, ini contoh. Nah, ini masalahnya itu metode juga kaitannya dengan apa namanya ya. Saya kadang masih saja kadang menemukan mahasiswa yang kurang terampil menggunakan alat elektronik gitu ya. HP canggih-canggih cuma dipakai kayak gitu gitu kan. Ada macam-macam lah. Kita sering ini ya karena mungkin nggak pernah dibebani, yang penting pakai aja. Nah, itu tolong dimaksimalkan potensinya ya. Jadi jangan sampai ketika datanya misalnya tugasnya di dalam bentuk soft copy. Ini malah berangkat ke warung kopi. Bu, mau beli soft copy ada? Nggak ada. Soft copy nggak ada. Yang ada Nescafe. Nah, ini kan entah gaptek atau emang alay. Kadang-kadang sering kita temukan, Pak ini gimana ya? Ya Allah, sebenarnya kan ada banyak alternatif yang bisa digunakan. Oke, jadi apa namanya pesannya, tolong kuasai gitu ya. Jadi itu justru menjadi pemicunya gitu. Kesempatan emasnya ya ketika melakukan riset, ketika melakukan nanti skripsi dan sebagainya, kita tidak boleh beralasan tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, mungkin juga lewat laboratorium atau riset lapangan ya. Contoh dengan ini, kalau ini lebih kepada banyaknya riset laboratorium itu apa namanya, bukan di RSH ya. Oke, lokasi riset. Nah ini lokasi riset, desain riset, tahapan riset, objek variabel riset, indikatornya jelas, teknik analisisnya data apa, bagaimana nanti menyimpulkan. Kalau mau menggunakan survei, tolong kuesionernya nanti dimasukkan di lampiran. Gitu ya. Jadi itu wajib. Saya pengen teman-teman isinya itu. Ya, nanti kalau di pas pemaparan besok setelah UTS kok cuma copy paste, wawancara adalah, itu salah banget tuh. Wawancara adalah bukan wawancara. Dalam studi ini kami mewawancarai bla 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 bla. Jadi langsung praktek, bukan penjelasan dari istilah-istilah dalam metode penelitian, gitu ya. Tahapan penelitiannya bagaimana, prosedurnya apa, ya, analisis data, cara penafsiran ini sama apa namanya, apakah ini riset empirik atau non empirik, kalau bisa yang empirik ya. Apa bedanya non empirik sama empirik? Kalau empirik itu berdasarkan data yang diperoleh gitu ya, empiris ya. Kalau non empirik biasanya ya itu tadi, banyak tertolaknya karena hanya subjektivitas individu gitu ya. Oke, ada tahap-tahapannya, kemudian bisa sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, jadi ada banyak. Kalau seandainya apa namanya, eh, dikatakan lagi ya, pertanyaan paling mendasar, mengapa memilih metode ini? Maka sebenarnya metode itu diselaraskan dengan tujuan. Jadi kalau tujuannya A, maka metodenya B. Tapi kalau metodenya itu yang lain, maka tujuannya harus menyesuaikan. Jadi menurut saya, Pak, mana yang disesuaikan, tujuannya atau metodenya? Silahkan kebalik, nggak apa-apa. Misalnya kalian sudah memilih metode tertentu, tapi ternyata tujuannya itu nggak akan bisa dicapai dengan metode itu. Gitu ya. Kemarin barusan ada eh, menguji skripsi ya, apa namanya, tentang ANP, tapi ada rumusan masalah atau tujuan penelitian yang nggak bisa diselesaikan ANP karena apa dampak dari sertifikasi halal. Padahal ANP itu adalah analytical network process, itu salah satu metode mix ya, kualitatif kuantitatif, hanya bisa menjelaskan, menguraikan masalah dan juga membuat skala prioritas. Tapi kalau dampak itu beda lagi cara mencari tahunya gitu ya. Oke, ini kata-katanya ada tiga tujuan, itu ada explore, connect, describe. Nah, untuk penelitian-penelitian yang sifatnya baru, biasanya katakannya explore. Penelitian kualitatif juga explore. Explore itu apa sih? Menggali ya, menggali, menguraikan ya. Karena hal-hal baru kan nggak banyak diungkap, maka tugasnya cukup ringan lah, ekspor. Kalau connect itu menghubungkan. Nah, ini biasanya sesuatu yang sudah sering kita amati,
dan sering datangnya berbarengan, kemudian kita mencoba untuk menghubungkan satu sama yang lain. Kemudian yang C ini disturb, jadi menggambarkan. Ya, jadi ini beberapa tujuan yang apa namanya bertingkat-tingkat ya, nanti disesuaikan dengan tujuannya. Nih, makanya menjelajahi ini paling sedikit ini. Jadi eksploratif, wawancara biasanya untuk data-data awal explore itu. Menghubungkan ide ini biasanya sudah kuantitatif tuh, explanatory maksudnya. Ya, apa namanya dengan berbagai macam pendekatannya. Ya, jadi tergantung kalian mau yang mana gitu. Dan ini bisa disesuaikan. Ya, kalau hal-hal yang sekiranya sangat baru, maka eksploratif itu menjadi jawabannya. Tapi kalau fenomenanya sudah mulai banyak dikaji orang, tapi belum ada yang mendiskusikan hubungan di antara keduanya, maka dia adalah penelitian explanatory gitu ya. Oke, nah tadi ya bedanya di salah satu induktif deduktif itu. Kemudian yang penelitian deskriptif ini hanya mendukung, tapi ini kadang-kadang sering tidak disarankan gitu ya. Kalau yang deskriptif ini hanya menjelaskan umum, tapi ini tidak disarankan karena terlalu sederhana. Ya di antaranya dua itulah, eksploratif sama explanatory. Nah, ini beberapa kuantitatif itu ya. Contoh-contohnya saya nggak akan terlalu detail di sini. Wawancara, jelaskan kapan, di mana, bagaimana, berapa banyak, berapa lama. Itu detail ceritanya kalian jelaskan di metode. Ya, apa namanya? Apa kita langsung ke ini ya, langsung ke contoh ya. Oke ya. Studi kasus, tinjauan literatur, macam-macam nanti kita kenalkan metode-metode kualitatif setelah UTS. Ya, oke. Ketika data ini riset etik, nah analisis ada triangulasi keandalan antar sumber data itu untuk kualitatif ya. Ini contoh dari contohnya. Banyak ini dari jurnal Scopus misalnya. Ini dari etnografi. Ya. Nah, sekarang apa namanya? Kita yang hadir 40 ya. Nah, kita akan ngambil beberapa contoh ya, contoh dari apa namanya nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau poin nanti mungkin rebutan aja kali ya. Atau kita nanti lihatlah kita ini kan. Eh, nah, ini contoh. Ini dari Fuad. Fuad ya, kita lihat dulu Fuad ini. Ini udah tampil belum ya? Udah ya. Udah tampil. Nah, ini saya perbesar supaya kelihatan. Nah, ini salah satu judul PKM RSH yang didanai. Mungkin sebelum kita ke metode, kita lihat ke tujuan penelitiannya ya. Menurut saya ini tujuan penelitian yang cukup relevan dan sangat sosial lah ya. Teman-teman bisa apa mengadaptasi ini. Dia itu judul risetnya terkait dengan mengkaji perbandingan kesejahteraan psikologis masyarakat di kota dengan predikat nyaman. Menganalisis faktor kesejahteraan, jadi perbandingan tingkat, dan menganalisis faktor kesejahteraan psikologis yang ada di kota dengan predikat nyaman. Oke. Jadi itu aja. Jadi membandingkan dan faktor-faktor yang ada. Oke. Nah, tapi saya kira ini kayaknya sepertinya metodenya kualitatif ya. Karena apa namanya kesejahteraan itu kan sulit kalau hanya di ini kan ya. Nah, lokasi riset. Nah, ini sebelum dia ngomongkan rencananya itu di mana ini di Solo, ya kan? Ternyata dari ini didukung juga dengan indeks livability di atas rata-rata ini dari Ikatan Ahli Perencanaan itu tahun 2022 menyebutkan Solo, Jogja, Cirebon ini termasuk kota yang kesejahteraannya paling tinggi lah ya cara hidupannya. Kemudian dia hanya beberapa ngambil tiga aja gitu ya. Ini desain riset, tahapan riset harus ada. Ini cerita semua, jadi bukan copy paste ya. Tolong dibuat sendiri. Kemudian, nah ini di kota Solo dan Jogja serta Cirebon. Kenapa tiga besar tadi ya? Variabel di sini adalah faktor-faktor demografi, dukungan sosial, pengalaman hidup, status sosial ekonomi, budaya, religiositas, dan kepribadian seseorang. Gitu ya. Sumber data dalam riset ini adalah Kota Solo, Jogja, dan Cirebon.
dan lain sebagainya ini bisa dimasukkan. Ya ini diambil apa namanya beberapa data Solo, Jogja, dan Cirebon jumlah penduduknya. Tekniknya adalah dengan, nah ini kuantitatif ini kayaknya. Ya, ini kuantitatif. Ya, karena mungkin tadi variabel-variabelnya sudah cukup detail, berarti dia gunakan kuantitatif gitu ya. Independent sample t-test dan ini bisa dirujuk dari jurnal-jurnal yang ada. Kemudian, tapi ini semuanya itu cerita tentang dia, jadi bukan pengertian gitu ya. Intinya perbedaan tingkat kesejahteraan psikologis di antara tiga kota itu dan faktor apa saja yang menjadi ini mempengaruhi. Karena Solo itu menjadi kota nyaman di Indonesia tuh, jadi di beberapa. Tapi cari yang terbaru ya, data statistik yang terbaru. Oke, itu ininya. Kemudian maka ini tuh semuanya adalah cerita ya, cerita dan desain. Jadi bukan banyak seperti ini. Ini cuma sedikit aja lah. Jangan sampai seperti inilah. Nah, ini contoh yang keliru, tapi kenapa jadi contoh ya? Menurut saya tidak banyak lah, lebih bagus yang tadi. Apa namanya? Jangan banyak pengertian, tapi lebih langsung cerita kalian mau apa. Nah, ini mungkin yang bisa dicontoh. Ini adalah terkait pengertian variabelnya. Ini metodenya ya terkait ini tujuan pustaka. Nah, ini lokasi riset, tahapan risetnya gimana, objeknya apa. Tapi ini sebenarnya karena ininya ya, spoofing sama verified akunnya gitu ya. Kemudian analisis datanya apa? Menurut saya ini masih kurang bagusan yang tadi ya, bagusan yang tadi. Tapi mungkin secara ide sehingga dia lolos verified account. Kemudian yang ini kita lihat juga lokasi riset ya di UMS atau di warga sekitar Surakarta gitu ya. Metodenya adalah survei, maka nanti harus melampirkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Desain risetnya ini mendefinisikan tahapan riset, prosedur riset, ya. Kemudian sumber teknik Inilah pengumpulan datanya. gaulnya Dimas. Bentar, ini ada yang bocor ini lupa lupa mengemute ini. Sudah, oke. Ini udah dua kali gue. Sebentar, ini ada yang Ini kalau kau aku tahu pengolahnya kemarin udah subuh. Sekarang jam ini berapa? Dimas. Aduh, 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 memang vokalis. Oke, menurut ini apa namanya Sanusi, tapi ini apa namanya harus dikaji ya. Betul gak cara pengutipannya ini? Sepertinya kalau disebutkan halamannya ini berarti ini dari buku. Samplingnya disampaikan gitu ya. Entah berapa orang ya, ini 17 mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah yang sedang bekerja yang berjumlah 70 responden. Nah, itu di antaranya itu apa namanya ada 70 mahasiswa dari UMS yang diinikan. Indikatornya ini. Jadi ini detail sekali ini. Ya, kehadiran tepat waktu, kualitas kerja, kuantitas didasarkan dari hitungan ini. Kemudian ditanya jawab gitu ya. Teori DISC itu. Kemudian pakai ANOVA. Sebenarnya ini sangat sederhana sih. Ya, oke, paling bagus sebenarnya Smart PLS macam-macam ya. Kemudian ini tentang kemampuan berpikir kritis. Ini pembuatan pustaka. Metode risetnya, di mana lokasinya, desainnya, tahapannya, objeknya apa. Apa namanya? Objek itu berarti sumber data ya. Jadi apa yang mau diteliti gitu ya. Perilaku orang, macam-macam gitu ya. Atau variabel riset, variabelnya apa aja. Ini contoh penerapan gamifikasi independennya eh, kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Itu yang mau disasar. Jadi objek itu sebenarnya target sumber datanya apa. Kemudian luaran riset ini di pendahuluan. Kemudian ini teknik analisisnya ada uji normalitas dan lain sebagainya, uji hipotesis. Nah, itu ada di ini kan, di apa namanya disebutkan. Tapi bagusan yang ANOVA tadi, ini nggak disebutkan oh pakai Sapiro-Wiki ini. Ini sebenarnya independent t-test harusnya nanti. Oke, kemudian yang ini tahapan riset ada objek riset fokus pada mental mahasiswa, catatan jawaban dari wawancara data dan dari kuesioner. Ya, ya ini menarik ini. Sepertinya yang ini fokus pada kondisi mental mahasiswa yang berusaha untuk menjaga kesehatan dan kesehatan mental mereka diambil dari beberapa universitas Surakarta. Berarti ini bukan di UMS saja, tapi di beberapa tempat. Nah, itu harus dijelaskan detail.
Sebentar, kalau kita lihat di tujuannya ini, oh ya ini kan yang buku itu tadi ya, ketahanan mental. Tentang salah satu judul buku quotes tentang semua yang ada di bumi. Masalah ketahanan-ketahanan ini memang menjadi sering jadi topik, trending topik, maka teman-teman karena asta citanya Prabowo itu adalah ketahanan, dan sebelumnya itu adalah dia, beliau adalah Menteri Pertahanan, jadi termasuk eh, apa namanya topik kekinian ya tentang ketahanan mental, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, silahkan ya apa hal-hal yang bisa mendukung program makan siang gratis gitu ya, wakaf dapur untuk makan bergizi gratis misalnya ya. eh, Contoh gitu. Kemudian teknik lesesta pengumpulan data ada semua. Oke. Kemudian yang lain contohnya ini di tapi ini ya kualitatif ya sepertinya ya. Nauli kuesioner dengan narasumber dituliskan dan diisi pemilihan ini kualitatif sebenarnya ya. Pengisian kuesioner ini cuma dengan acuan di kegiatan wawancara. Untuk kegiatan wawancara dilakukan perorangan dengan tujuan ini wawancara dan ada kuesionernya terkait ketahanan mental. Data yang diisikan. Jadi ini dia memadukan ya. Jadi ada kuesioner, kemudian habis itu ditindaklanjuti dengan wawancara. Nah, itu silahkan. Silahkan teman-teman bereksplorasi. Ini ada daftar pertanyaannya nggak sih? Di lampiran. Oh, nggak ada. Ini adalah ininya. Oke. Kemudian ini desain ini khusus pada digital. Depannya 4 bulan. Doxing ini sumber data. Nah, saya kadang fokus sumber data ya. Ini doxing, scamming, digital data sosial media. Nanti dia ngambil dari data sosial media ini. Meliputi media sosial, forum online, situs website yang merupakan tempat aksi doxing. Jadi dia ngambil narasi-narasi yang ada di internet gitu ya. Kemudian teknis analisisnya dari analisis tekstual dan analisis wacana. Ketika data ini semuanya sudah ada, kemudian dianalisis dengan cara analisis tekstual atau analisis konten juga bisa biasanya untuk yang kualitatif. Oke, kemudian penyimpulan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini beberapa ya. Nanti bisa diambil dari contoh-contoh itu. Tuh, ini ada Zahi, Maharani gitu ya. Pembagian kelompok yang jelas. Kemudian sebagai terakhir kita akan apa namanya? Share juga yang ini, yang AI. Nah, AI kan ada mungkin yang pakai AI. Kalau yang AI ini apa namanya? Kita perbesar dulu. Bukan ini bukan AI ini. AI itu yang ini, Zahi ini. Bukan ini. Sebentar. Yang AI ya, yang AI itu Asna ini, Asna macam-macam. Kalau kita lihat yang AI itu banyak kan yang lulus teman-teman teknik ya. Tapi apakah set Humaniora bisa? Pada dasarnya bisa, tapi harus benar-benar dilakukan dengan baik. Nih metodenya juga ada beda ya. Kalau di artikel ilmiah mereka nggak tidak kalau bukan RSH dia nggak harus ada subbab-subbabnya objek riset apa ini apa nggak harus. Tapi di sini adalah isiannya metode, flowchart, metode pengumpulan data gitu ya, time series tadi dijelasin dan lain sebagainya. PT dan series hasil observasi juga. Kemudian kalau di Aisyah, jadi metode tuh disampirkan, tapi bukan parade definisi atau copy paste. Lebih kepada cerita bagaimana penelitian itu dilakukan. Ini hasilnya ya, itu yang dapat nilai poin besar juga. Kalau AI, nah, metode ini menggunakan di departemen ini menjelaskan objek riset ya, tapi cuma tidak disubbabkan aja. Kemudian penelitian ini berfokus pada proses charging. Nah, ini objek penelitian nih. Jadi dia satu paragraf sudah ada dua, yaitu di mana lokasi, objeknya apa. Data yang diperlukan menjadi dua, primer dan sekunder, ya dipakai semuanya. Dari sementara ini disebutkan apa-apa, kemudian pengolahan data dimulai dengan ini, kemudian ini dijelaskan hingga akhir, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, itu makanya metode itu bukan uraian singkat satu paragraf. Biasanya butuhkan 1 hingga 2 halaman. Ya, nah, makanya jangan sampai sedikit nanti. Apalagi copy paste, teori metode penelitian bukan ya. Nah, ini tahapan yang dilakukan
terdapat beberapa tahapan dia jelaskan ada VMMeta dan VTA dan kemudian dijelaskan di sininya. Ini mungkin juga salah satu contoh metode yang singkat ya, tapi saya kurang tahu. Karena mungkin poinnya bukan hanya metode, tapi mungkin hasilnya cukup cukup banyak dan itu jadi nilai lebih juga. Oke, itu adalah contoh dari AI. Ya, nanti silahkan. Oh, ada Turnitin juga ya kalau AI biasanya. Nah, ini juga hati-hati. Makanya kalau idenya aja cuma kopas-kopas, apalagi dari Indonesia, maka dia akan banyak terkena apa namanya Turnitin. Mungkin kalau kita lihat tadi 16% dia lolos, berarti kita buat parameternya 20%. Tapi apakah wajib bagi teman-teman kalian semuanya? Saya tidak mewajibkan Turnitin ya untuk apa namanya tugas kali ini. Itu kesadaran masing-masing kalau kalian ingin bisa lolos sampai PIMNAS dan sebagainya. Kalau AI nggak PIMNAS sih, kemarin penjelasannya adalah AI mendapatkan insentif lah 3 juta rupiah, tapi itu menurut saya merupakan prestasi nasional yang baik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam sesi kali ini ya. Sebelum saya lanjut dari kelas ke kelas B nanti, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Biar tidak terlalu lama dan juga apa eh, ya silakan Ya, Muhammad. izin bertanya, Pak. Ya ya silakan. Berarti nanti sih untuk UTS itu pengumpulan tugas, Pak. Oh ya, pengumpulan tugas berprogres dari tugas PKM-nya ya. Jadi PKM, jadi UTS UAS itu pada dasarnya sama ya. Cuma yang di UTS ini saya tidak mewajibkan sampai final PKM enggak. Jadi kita cicil di UTS itu minimal ada di literatur review, pendahuluan, literatur review, dan metode penelitian. Minimal di situ. Jadi kalau misalnya saya tadi tertampilkan, ya, misalnya kalaupun di PKM AI, Pak, saya pilih PKM AI, kelompok kami, ya paling abstraknya nanti sampai kepada metode, ya. Oke, misalnya ya, ini paling abstraknya itu hanya bisa separuh. Ini sampai di sini ya. Berdasarkan pengelolaan data diketahui, nah ini kan sudah melakukan penelitian, ini udah hasil pembahasan, nggak usah. Jadi cukup abstraknya itu cukup dari judul, metode, dan apa namanya metode sumber data dan pokoknya nggak harus sampai ke hasil. Nah, kalau misalnya AI berarti hasilnya nggak usah, jadi sampai di sini aja, sampai metode. Sama dengan yang lain juga. Hasil nggak usah, tapi sampai metode. Ya, sampai metodenya aja. Oke, begitupun juga RSH. Nih SSH berarti sampai halamannya maka nggak penuh ya. Kalau AI itu 10 sampai 15, kalau RSH itu 5 sampai 10 halaman. RSH lebih sedikit. Ya, jadi biasanya biaya bab 4 ini itu tidak dikumpulkan ketika UTS. Bab 4 ini kita kumpulkan nanti ketika UAS. Pak, kami udah selesai, Pak. Pengennya bikin bab 4 sekarang. Boleh nggak? Ya, tetap boleh. Saya mah kalau ada orang yang lebih ini, kan, tapi nanti di UAS kita wajibkan biaya, jadwal kegiatan. Tapi kalau bab 3 terkait analisis data, objek riset, ini harus ada. Ya. Dan harus ini ya, kemarin saya tuh lihat banyak yang tidak memperhatikan kaidah subdata ini. Tidak 3.6-nya apa, ininya apa, tuh sering. Padahal di PKM RSH itu cukup strict kayaknya. Ya. Kalau di PKM AI kan tidak dibuat subbab tadi ya 3.1 enggak, tapi di ini tuh, nah ini lokasi, desain riset, 3.6 objek. Nah, di tempat-tempat kalau pengalaman yang tahun kemarin itu banyak yang tidak istiqomah gitu loh. Jadi di copy-copy tapi tidak memperhatikan poin-poin ini. Ya. Kalau bisa kalian nanti kalau pilih PKM RSH harus tetap poin-poin ini ada. Dan bukan parade definisi ini contoh kurang bagus. Ya, tapi ini kayaknya desainnya ada pendekatan fenomenologi ini ya. Alasannya apa dan boleh juga mengutip itu boleh, tapi bukan penjelasan definisi ya. Jadi lebih kepada kamu ngapain kalau mau ceritain kenapa sih pilih pakai metode ini, silahkan. Ini fenomenologi menarik sih. Ini kan karena menanyai orang-orang yang hidup di
tadi ya hidup di kesejahteraan di kota-kota ternyaman tadi ya. Di antaranya itu. Ini itu mana sih tujuannya? Ini verified account berbayar memunculkan persepsi positif bagi korban spoofing sehingga dapat pemicu kejadian media sosial, benar apa enggak. Jadi mengeksplorasi proses terjadinya kejahatan cyber karena ada kajian tadi. Ya, paid verified account, kajian sekali terhadap korban spoofing. Nah, namanya istilahnya juga luar negerinya itu spoofing. Ya, apa namanya? Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan khususnya internet menjalankan aksinya. Sebenarnya menjadi menyamar dan menyamar jadi orang instansi tertentu. Nah, dari apa namanya dan adanya fitur verified account berbayar saat ini menjadi pelaku lebih mudah menyamai. Nah, ini verified account. Jadi ketika akunnya itu di verified, ada kesempatan dia menjadi seperti legal, kelihatan serius, kemudian dia mencoba menipu. Dan diantaranya korban-korban itu diwawancarai tadi ya fenomenologi tadi ya. Mereka itu mengalami kejadian itu tadi. Maka fenomenologi itu pas untuk studi ini gitu ya. Oke. Baik itu apa namanya diantaranya memang korban kejahatan cyber itu juga sama ya. Apa namanya kalau saya sih penipuan arisan apa hal-hal yang tapi harus kita sedikit kalau bisa nyentuh syariah itu bagus tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa sih. Misalnya KPR syariah, arisan syariah atau macam-macam yang sebenarnya banyak unsur penipuan di dalamnya. Itu ya. Gitu Muhammad, gimana penjelasannya? Oke? Cukup jelas UTS? Ini Oyan ini hadir nih, Dimas hadir, alhamdulillah. Ini habis disinggung kemudian temennya speak up gitu ya kali ya. Ya, tapi intinya dikerjakan juga tugas-tugas yang ada di sepadanya ya, Oyan, Ya, Pak. Dimas, sama Wahyu, Aldino. Nah, itu tadi dengan sistem tuh alhamdulillah kita ada ada lumayan membantu lah ya. Ya memang itu tugas-tugas sederhana sih pilihan ganda itu, tapi jangan diremehkan itu nilainya tetap masuk ya sebagai nilai tugas juga. Oke, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya selain Muhammad untuk UTS-nya semoga jelas udah ada bocorannya ya. Tadi nggak harus masuk ke kampus, cukup perwakilan dan ditulis nama lengkap di cover kalau bisa ya di covernya. Jadi kemarin template-nya tuh sudah saya buatin tapi nggak sempurna sih, belum ada covernya macam-macam itu tolong kalian lengkapi sendiri. Karena nanti kalau namanya tidak tercantum di halaman depan, saya anggap itu tidak menjadi bagian anggota kelompok itu. Tapi semoga solid lah, teman-teman nih. Kuncinya sebenarnya solid sih, Mas. Bikin 5 sampai 10 halaman. Aduh, gimana lah? Bisa lah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, bentar, ada yang chat ini. Kita cek siapa. Oke, nah nama Satrio ya. Jadi apa namanya? Saya pengen lebih berkualitas lah. Ini cuma 5-10 halaman dan apa namanya? Harusnya kalau saya lihat tadi yang lolos kok rasa-rasanya apa namanya misalnya saya bandingkan sama bimbingan skripsi saya atau mungkin saya ngajarkan kalian kalian lebih bagus ini kayaknya nih tapi mungkin saya nggak detail ya kan bapak lah terus buktinya bapak gagal tuh selalu ya memang karena mungkin diantaranya mereka tidak mengupload gitu ya saya tidak sedetail memperhatikan pedoman terlalu banyak teori gitu ya tim kesulitan tim tidak dikejar. Nah, itu beberapa kesalahan tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya lah. Maka untuk yang kali ini kita perbaiki, kita tingkatkan soliditas tim, kita cukup detail dalam mengajarkannya, poin-poin yang perlu diperhatikan. Harusnya apa namanya kita bisa lolos minimal tingkat univ terlebih dahulu. Syukur-syukur ada yang bisa kita antarkan ke Pimnas ya. Nggak harus Pimnas sih, paling dibiayai. Kalau tadi dibiayai. Kalau Pimnas itu nanti seleksi nasional ya. Jadi lebih ini lagi. Jadi mereka tuh di screening lagi dari contoh-contoh. Tadi kan saya lihat makanya ada beberapa loh kok ini kayaknya terlalu sederhana. Tapi temanya memang kalau kalian lihat kenapa mereka lolos tuh temanya menarik. Korban spoofing, kejahatan cyber itu isu-isu terkini gitu kan. Kemudian isu-isu tentang tingkat kesejahteraan. Mungkin isu-isu kekini kalian yang zaman now tuh mental health, kemudian yang konten kreator ya, tentang masalah konten. Mungkin konten masalah keagamaan, konten
apa namanya yang skena, nggak tahu lah skena apa namanya, velocity. Saya nggak tahu fenomena itu terlalu detail, tapi harus dibaca. Tapi memang ketika booming dan hal-hal yang baru, terutama isu, oh ya, kalau teman-teman aktivis ini, Oyan, Dimas, kalau bisa juga Pak, itu kayaknya tema-tema anak muda, tapi belum tentu jadi tema diskusi nasional. Nah, kalau tema diskusi nasional, tolong cek Astacita Prabowo. Nah, ya jadi Astacita Prabowo karena ya sekarang pemerintahnya Pak Prabowo gitu ya tentang isu ketahanan, ketahanan mental, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ya misalnya kaitkan wakaf dengan ketahanan energi, wakaf untuk program makan bergizi gratis itu saya yakin cukup trending gitu ya. Eh, dan macam-macamnya lah ya. Oke, jadi kalian harus mencoba mencari isu-isu yang sangat relate lah ini. Jadi bukan makanya itu butuh kreativitas. Jadi nggak bisa eh, banyak hal yang dipadukan di situ. Ada kemampuan kreativitas, kemampuan akademik gitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup untuk memulai di kelas B ya, di kelas B. Tapi tetap profesional lah. Kenapa kita pisah? Ya, kita kan husnuzon semuanya bisa join. Kalau semuanya join nggak cukup, maka ya harus dibuat 2 sesi gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup jelas ya. Ini maka selamat berlebaran, selamat merayakan juga hari Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin juga di apa namanya di dalam kesempatan yang baik ini. Saya memohon maaf bila ada banyak salah dan insya Allah kita berjumpa lagi setelah Lebaran. Apa namanya tentunya dengan semangat baru dan juga apa namanya motivasi belajar yang lebih tinggi. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. Ya, wabarakatuh. sama-sama. Jangan lupa isi kehadiran sama tugasnya ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Terima kasih. Baik. Adilan.